Bcom, Bincang Kominfo Santi. Bcom. Di kesempatan hari ini kita akan menyoal terkait dengan Buleleng menuju era digital administrasi kependudukan. Ya rekan, menyambut era digitalisasi yang berkembang pesat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Buleleng giat melaksanakan pendataan identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pencatatan sipil yang lebih mudah dan canggih. Ya rekan, hal tersebut kita akan bahas 1 jam ke depan hingga mendekati pukul 11 dengan narasumber yang sudah hadir di Singaraja FM. Beliau adalah Bapak Made Juwartawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu Pak Made. Iya. Ya, selamat datang di Radio Singaraja FM dan terima kasih Pak Kadis. Nah, ini ditunggu-tunggu sekali oleh masyarakat, Pak. Sering ada masukan, Pak, agar mendatangkan dari Disduk Capil seperti itu, Pak ya. Apalagi sekarang beralih ke digital admindo seperti itu, Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Salam sehat, Pak ya. Salam sehat ya. Iya. Baik rekan Japan, sekali lagi jangan lupa ya nanti bisa berpartisipasi di line telepon di 081 933 004 217. Baik, yang pertama Pak Made, Pak Kadis yang ingin yang tanyakan, mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahuinya ya. Apa sih identitas kependudukan digital atau IKD tersebut? Mungkin bisa memberikan penjelasan Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Oke, baik, terima kasih Pak Made. Dan izinkan kami untuk menyapa masyarakat Buleleng, khususnya pendengar setia Singaraja FM dimanapun berada. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Dan kami dari Dinas Dukcapil Kabupaten Buleleng punya moto pelayanan siap melayani sepenuh hati. Ya, jadi di Dukcapil sehati, yang mana memang ini kami terapkan agar pegawai kami selalu siap melayani dengan sepenuh hati kepada masyarakat yang datang maupun yang pelayanannya melalui online. Jadi IKD ya, identitas kependudukan digital ini sesungguhnya merupakan program daripada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, yang telah menerbitkan Permendagri 72 tahun 2022 ya, tentang perangkat dan belangko KTP yang di dalamnya termasuk mengatur identitas kependudukan digital. Jadi apa sih fungsinya daripada IKD ini? IKD ini atau mungkin lebih masyarakat mengenal sebagai KTP digital. Ini adalah mempermudah identitas masyarakat yang tidak lagi perlu menggunakan KTP fisik ya. Kelebihan daripada IKD ini adalah masyarakat pertama memiliki KTP digital ya, melalui smartphone ataupun handphone yang dimiliki, sekaligus di dalamnya ada kartu keluarga. Nah, selain KTP sama KK dan KIA, itu ada juga data balikan yang memfungsikan data kependudukan, itu ada di satu aplikasi. Yang diantaranya adalah kartu BPJS, kemudian ada NPWP juga di sana, kemudian ada juga kartu pemilih karena kita pemilu 2024 sudah mau dekat, dan juga mungkin nanti akan menyusul kartu-kartu yang lain yang memang itu dimiliki oleh yang bersangkutan. Ya. Jadi saat ini Dirjen Dukcapil Pusat sedang menyempurnakan ya, termasuk juga nanti ke depannya apabila masyarakat sudah banyak menggunakan IKD ini akan dimanfaatkan juga sebagai proses pelayanan ya. Salah satu contohnya adalah kemarin kita di Rakornas itu ada daerah yang sudah menerapkan melalui anjungan Dukcapil Mandiri ya. Dengan IKD ini masyarakat sudah bisa mencetak sendiri KTP, kemudian KIA, KK, dan akte-akte yang mereka butuhkan. Ya. Jadi sangat mudah, tidak perlu harus mengurusnya ke Dukcapil dengan IKD ini. Tapi memang perlu perangkat, yang mudah-mudahan nanti
berkat dukungan Bapak Bupati dan Bapak Sekda, itu kita bisa menyiapkan peralatan dan perlengkapannya untuk kita tempatkan di tempat-tempat yang umum masyarakat hadir ya, sehingga mudah masyarakat untuk mengakses. Jadi sangat praktis ya. Inilah digitalisasi layanan yang sangat memudahkan masyarakat. Dan kami himbau pada kesempatan ini bagi masyarakat Buleleng ya yang mendengar siaran Singaraja FM saat ini, kami menghimbau untuk mendaftarkan diri IKD ini ya, karena kami sudah bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan. Itu operator masing-masing desa kelurahan sudah bisa untuk membantu pendaftaran IKD ini. Nah, memang kelemahannya jadi baru bisa di HP yang berbasis Android. Ya. Yang iOS ya belum bisa. Mudah-mudahan ke depan bisa. Ya, salah satu kendala faktor ini juga kemudian versi Android yang versi 8 minimal. Dengan RAM 2 GB ya itu. Nah, masyarakat kita banyak yang terkendala juga smartphone tersebut. Iya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Ya, tadi terkait dengan cara pendaftaran, itu apa saja yang perlu disiapkan oleh masyarakat, Pak Kadis? Yang perlu dibawa adalah KTP. Kalaupun tidak punya KTP, KK. Yang jelas ini adalah masyarakat yang sudah perekaman. Ya. Nah, dengan adanya NIK itu nanti masyarakat juga harus menyiapkan email, karena verifikasinya nanti terkirim ke lewat email. Nah, kenapa perlu verifikasi? Karena ini akan ada autentifikasi ke SIAK, ya. Sehingga perlu memang dengan petugas khusus yang terkonek dengan SIAK, ya. Yang mana itu ada di desa dan kelurahan yang terdekat. Kalau memang tidak bisa di kecamatan juga kami ada operatornya, atau datang ke Dirusapil. Dan kami juga setiap hari Minggu itu pada saat Car Free Day itu juga kami layani KTP digital ini ya. Di Taman Kota. Taman Kota. Jadi masyarakat yang tidak sempat ke kantor desa karena mungkin sibuk bisa datang ke pelayanan kami jemput bola di Car Free Day. Iya, setiap hari Minggu, Pak. Iya. Kalau di Taman Kota itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak Kadis? Biasanya kami buka jam 6 sampai jam 9 ya. Karena Car Free Day kan juga sama jam 6 sampai jam 9. Jadi jam 9 kami tutup. Jadi kami sangat berharap karena ini sangat praktis ya. Dengan KTP digital ini atau IKD ini ya, masyarakat kami persilakan yang support handphone atau smartphone-nya itu agar bisa mendapatkan ini ya. Baik, Pak Kadis, kemudian apa perbedaan eKTP sebelumnya dengan eKTP digital saat ini, Pak Kadis? Perbedaannya, kalau KTP elektronik yang fisik itu kan berupa kartu dia. Jadi memang bisa rusak dan juga bisa hilang ya. Tapi kalau IKD ini sepanjang smartphone-nya tidak rusak, tidak dijual ataupun tidak hilang, tentu pasti akan selalu ada di handphonenya ya. Inilah era digitalisasi ya. Kita tidak banyak lagi memanfaatkan KTP fisik ya. Ini sangat membantu. Jadi cukup membawa handphone, sudah ada di dalamnya KTP kakak sama KIA anak-anak kita. Termasuk yang saya bilang tadi, kartu BPJS, kemudian kartu pemilih, bahkan NPWP, itu sudah ada. Jadi cukup komplit, Pak ya. Sudah bisa di dalam satu genggaman ya. Jadi masyarakat sangat dimudahkan. Baik Pak Kadis, mohon izin kita terima dulu di line telepon ya. Nampaknya sudah yang masuk. Selamat pagi Singaraja FM. Selamat pagi Singaraja FM. Butlage di Tukar Mungge. Iya. Silakan Ibu. Ini mau bertanya ya. Kalau sudah punya eKTP lagi mau bikin eKTP digital itu. Ada stand Mekaria nih. Ditunggu jawabannya Pak Ibu ya. Hanya itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu Tlage di kawasan Tukar Mungge. Silakan di belakangnya Ibu Tlage, mungkin sekalian nanti diapresiasi oleh narasumber. Selamat pagi Singaraja FM. Selamat pagi Singaraja FM. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Agung di Rinjani. Jadi ini KTP era digital gitu ya Pak ya. Nah, yang saya ingin tanyakan
tadi Bapak bilang untuk meminimalkan kehilangan KTP kan itu Pak ya. Jadi KTP di mudah rusak, sudah hilang. Nah ini bagaimana menyikapi kan sekarang meskipun kita pakai era digital HP, kan banyak juga itu Pak hacker meskipun data digital data bisa di hacker kan gitu ya. Jadi HP juga bisa dibobol oleh orang. Nah itu bagaimana dari pihak ini Capil untuk menyikapi hal itu karena kan rawan juga sih digital itu. Banyak data-data juga bisa dicuri lewat digital sama hacker-hacker itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Gong Rinjani. Satu penelpon lagi di 217. Selamat pagi Singaraja FM. Halo, silakan di 217 yang tadi sudah sempat masuk di 081933004217. Baik, sebelum ada yang masuk kembali, mungkin langsung bisa diapresiasi Pak dari dua penanya tadi. Pertama dari Bu Telaga, kemudian Pak Gong Rinjani. Yeah. Baik, terima kasih. Dan kami sampaikan pertama Bu Telaga di Tukar Mungge ya. Iya. Jadi masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik apa perlu lagi IKD? Ya perlu, sangat perlu. Ya walaupun sekarang sudah memiliki KTP, Ibu tetap perlu IKD ya. Karena dengan IKD ini Ibu selain memiliki KTP elektronik seperti kami sampaikan tadi, Ibu sudah ada KK di sana Bu. Iya. Kemudian KIA kalau punya anak yang di bawah 17 tahun. Kemudian juga yang perlu kami sampaikan kartu-kartu yang lain juga sudah tersedia di sana. Jadi sangat menguntungkan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yeah. Jadi tidak masalah walaupun punya eKTP yang fisik ya tetap harus kami minta untuk bisa memiliki KD ini. Karena memang target tahun ini di Indonesia atau di seluruh daerah itu ditargetkan yang wajib KTP adalah 25% satu tahun ini. Jadi untuk Buleleng dengan jumlah penduduk 827.981 itu wajib KTP-nya kurang lebih 600.000. Jadi kita harus punya target masyarakat sudah punya IKD 25%-nya adalah 150.000. Jadi cukup tinggi sehingga kami perlu bekerjasama dengan desa-desa. Dan kedepannya IKD ini ya difungsikan juga sebagai layanan. Ya seperti kami sampaikan tadi, tatkala nanti aplikasinya dikembangkan dan supportnya kita punya perangkat anjungan Dukcapil Mandiri namanya ADM, itu masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen dengan melalui KD ini. Ya. Kemudian yang kedua bagaimana Pak Gong Rinjani terkait dengan pengamanan karena sekarang banyak hacker ya. Betul. Jadi ini adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri, Dukcapil ya, Dirjen Dukcapil dan tentu ini sudah sangat diantisipasi sekali. Sehingga tidak sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang tinggal download. Ya, ini selain pertama download dulu ya di Play Store. Ya namanya identitas kependudukan digital ini, tapi perlu verifikasi. Nah, verifikasi ini mencocokkan antara wajahnya dengan yang tersimpan pada saat perekaman. Di SIAK ya. Jadi kalau nanti kemungkinan tidak sinkron itu bisa diulang lagi sampai 6 kali. Karena membaca wajahnya itu mungkin dibaca berbeda oleh sistem. Jadi kami yakin bahwa aplikasi ini sangat aman ya dari pencurian data. Jadi mudah-mudahan tidak dikhawatirkan oleh masyarakat agar ada pencurian data. Karena untuk masuk ke aplikasi ini itu pertama sudah password. Ada passwordnya. Ya, kemudian kalau kita buka dokumen KTP lagi itu sudah ada password. Ya, ada 2 kali password. Kemudian tidak bisa di screenshot. Ya. Beda dengan aplikasi lain mungkin bisa di IKD ini nggak bisa di screenshot. Ya, kalaupun nanti dipakai untuk pelayanan publik, itu ada untuk barcode-nya dan hanya berlaku 90 detik. Ya. Nah, memang sementara di bank-bank sebagai salah satu pemanfaatan KTP untuk Adminduk ini, pelayanan Adminduk, memang belum memanfaatkan ya. Karena tadi, jadi masyarakat kita baru 1% di Buleleng ya, yang terdaftar di IKD.
Jadi kalau pemerintah mungkin setelah seperti tadi capai target 20%, baru nanti akan berproses untuk pemanfaatannya di layanan publik ya. Jadi karena mungkin masih sangat kecil, masih tahap awal, jadi belum bisa diterapkan di pelayanan publik. Dan ini juga transformasi nanti dari KTP fisik ke IKD, ya tentu memang perlu membutuhkan proses ini. Jadi masyarakat masih bertanya-tanya kepada kami, apa fungsinya? Minimal dengan kami sampaikan tadi, masyarakat bisa mengotentifikasi gitu ya. Kadang-kadang tidak diupdate kakaknya, ya, setelah di KD itu baru dibaca kakak saya kok salah ini, salah itu gitu. Jadi selama ini kan tanda kutip tidak rungu ya dengan data itu. Karena memang terpisah kan. Tapi dengan IKD ini kan bisa dilihat kakaknya, benar nggak namanya, benar nggak. Ya, kadang sekarang sama orang tuanya belum seperti itu. Benar Pak. Yang dibutuhkan oleh bank kan adalah ketika kita pengurusan di bank itu ataupun di tempat-tempat itu biasanya diminta nama orang tua. Nah sekarang banyak juga yang merubah kakaknya untuk memasukkan nama orang tua. Atau mungkin pekerjaannya nggak sesuai yang di sana ditulis wira swasta padahal karyawan swasta. Nah banyak bingung juga kan gitu. Ketika dulu perekaman ya tidak masalah, tapi saat ini kan itu menjadi satu hal penting dalam hal pelayanan publik pekerjaan itu. Demikian juga pendidikan, barangkali anaknya sudah sarjana tapi masih di sana sekolah SMA atau SMP. Nah, ini melalui IKD ini sebenarnya bisa diupdate itu ya, diupdate dan sangat betul-betul sangat otentifikasi. Iya, baik Pak Kadis. Nah tadi terkait penduduk 600 ribuan itu sampai saat ini sudah berapa persen migrasi ke IKD ini Pak? Kami laporkan bahwa untuk Buleleng itu baru 13.033 ya penduduk Buleleng yang sudah memiliki IKD. Ya. Ini memang tahap awal kita memang sasarannya adalah PNS dan non PNS, non ASN ya di lingkungan pemerintah, dan kami sekarang sudah kembangkan ke masyarakat umum. Memang ada masyarakat umum yang sangat antusias untuk memilikinya. Jadi tidak perlu lagi kalau sudah memiliki IKD ini tidak perlu lagi membawa KTP ataupun KTP simpan di tempat yang aman saja. Jadi cukup membawa handphone ya. Nah kalaupun hilang bagaimana? Ini sudah sangat protektif. Kalau handphonenya hilang itu sudah sangat protektif, akan bisa dibuka sembarangan ya oleh orang lain. Dan nanti ketika memiliki handphone baru kan tinggal di-download lagi kan, jadi sudah ada aplikasi itu kelebihannya ya. Jadi tidak perlu lagi mencetak. Ini kan tujuan lainnya juga pemerintah mengurangi anggaran untuk pencetakan keping KTP. Nah, kemarin disampaikan ada penghematan kalau ini berjalan kurang lebih 50 miliar untuk alokasi anggaran yang cetak keping KTP seluruh Indonesia itu kan bisa dihemat untuk kepentingan yang lain ketika masyarakat sudah semuanya atau sebagian besar memanfaatkan IKD ini. Jadi ada penghematan Pak ya? Iya, secara anggaran sangat luar biasa penghematannya. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih, dan rekan JPM silakan nanti bisa kembali bergabung di line telepon di 081 933 004 217 ya. Baik Pak Kadis, mungkin ada beberapa rekan JPM yang baru bergabung di acara Geliat Buleleng pagi hari ini. Mungkin bisa disampaikan bagaimana cara mengurus EKTP digital ini? Apakah sama mengurusnya EKTP dengan EKTP sebelumnya? Maksudnya Pak Made ya? Jadi apakah sama mengurus KTP digital dengan KTP elektronik sebelumnya begitu ya? Iya. Jadi tentu ini kalau yang KTP digital ini adalah untuk bagi mereka yang sudah perekaman. Jadi kalau KTP elektronik itu prosesnya kan kami kalau di Buleleng sekarang ini kan melalui akun lain. Ya, ketika perekaman di awal ya
perekaman di awal itu biasanya dikasih KTP untuk betul. pemula ataupun yang perekaman di awal. Nah, ketika ada perubahan identitas itu kan diajukan melalui akun lain, mungkin perubahan pekerjaan ataupun pada saat menikah itu kan perubahan status dari belum kawin menjadi kawin dan sebagainya ya. Nah, ini memerlukan proses. Nah, kalau pengajuan proses IKD ini sangat cepat ya. Memang ini perlu kami sampaikan tadi ke petugas kami. Setelah mendownload di Play Store ya melalui HP Android-nya, itu tinggal memasukkan nick-nya, kemudian namanya, kemudian emailnya ya. Itu baru nanti akan dicocokkan dengan petugas kami yang memverifikasi terkait dengan kecocokan data di SIAK. Nah, setelah itu diverifikasi, biasanya kalau tidak ada masalah itu langsung jadi. Ya. Dan kami harapkan ini memang perlu email dari masyarakat. Jadi email masyarakat ini untuk memverifikasi ketika masuk ke dalam ke emailnya, ya tinggal membuka di sana, bahwasannya membenarkan yang mendownload ataupun yang mendaftar itu adalah sesuai dengan yang pemilik emailnya ini. Ya. Jadi sangat mudah. Kalau proses kami itu mungkin nggak sampai 5 menit, ya, kurang lebih untuk apabila nanti sinyalnya memang lancar ya. Karena memang memerlukan internet ya untuk registrasinya. Iya. Baik, terima kasih Pak Gung Rinyadi. Jadi mewakili pendengar yang lain ya. Jadi apa bisa nanti lewat IKD ini kita merubah ataupun melakukan pelayanan? Dan sementara kami jawab di sini IKD ini belum bisa untuk pelayanan seperti itu. Walaupun fitur-fiturnya akan memungkinkan, ya memang belum dibuka, ya belum dibuka untuk itu. Tetap nanti untuk perubahan Pak Gung ya untuk lewat akun lain bisa, ataupun melalui datang langsung ke kantor desa atau kelurahan silakan ya. Karena perubahan status ya yang sering terjadi adalah jadi itu tidak dialami oleh Pak Gung saja. Ketika diidentifikasi ada kesalahan nama ibu kandung ataupun ini, itu kemungkinan kami lihat lebih banyak adalah kosong ya. Jadi belum ada nama ibu kandungnya di kakaknya itu. Atau nama orang tuanya ya, atau mungkin salah penempatannya tertukar ya antara ibu dengan ayahnya. Kolom ayahnya di ibunya atau sebaliknya seperti itu. Dan ini yang perlu di cross check. Memang kalau dengan IKD ya setidaknya dicek dulu kakaknya apa benar apa belum. Itu minimal informasi sudah ada ya. Karena pasti ketika IKD itu adalah kakak yang terbaru ya. Yang terbaru yang sudah TTE digital ya. Jadi berarti untuk EKD ini harus kakaknya yang terbaru seperti itu Pak? Iya. Kakaknya yang sudah tanda tangan digital. Ini yang perlu diupdate oleh masyarakat. Kadang-kadang kan belum diupdate ya jelas belum masuk ke IKD. Jadi perlu diupdate. Kemungkinan ya siapa tahu masyarakat ada yang ganda nicknya kan, bisa kita cek di sini sekalian. Ya, sekarang kan masih kita bersihkan juga, masih beberapa ada yang datanya ganda. Artinya masyarakat masih memiliki lebih dari satu nick. Ya. Itu masih ada Pak Made. Dan ini kami inginkan ketika masyarakat mengupdate ya. Ini hanya sebagai awal dulu ya, tidak serta-merta untuk bisa jadi pelayanan sebagai sangat pelayanan. Tapi fitur-fitur yang mengarah ke sana memang sudah disediakan di aplikasi ini. Jadi kemungkinan ke depannya bisa. Nah, kalau yang saya sampaikan tadi, apa bisa pelayanan? Kalau hanya untuk mencetak itu bisa. Kemarin sudah didemokan pada saat Rakornas, ada satu alat pendukung ADM itu dengan IKD di barcode-nya itu ini kan tinggal menu mau mencetak apa, cetak KTP, cetak KIA apa-apa. Ya. Itu sangat mudah memang. Cetak akte umpamanya bisa. Itu. Jadi masyarakat bisa pelayanan mandiri seperti kita ke ATM seperti itu. Memang itu perlu dukungan peralatan nanti ke depannya. Apakah KTP digital ini Pak nantinya bisa dicetak Pak ya? KTP digital tidak bisa dicetak bisa, ya? Karena ini kan aplikasi. Tetapi yang kalaupun nanti mencetak itu tetap yang keluarlah KTP elektronik. Tapi kalau sudah kita punya yang digital kenapa harus kita cetak lagi ya begitu. Tapi bisa untuk mencetak yang lain. Ya, contohnya akte mungkin, KK mungkin, yang memang untuk pelayanan. Ya, siapa tahu mungkin
kakaknya hilang taruh di mana lupa gitu kan. Betul. Bisa dicetak melalui itu. Gitu. Iya, baik. Dan kedepannya Pak, apakah eKTP digital ini nantinya diwajibkan bagi seluruh masyarakat Pak? Sementara memang belum ada tanda kutip wajib. Kami banyak memohon untuk kesadaran masyarakat sekiranya bisa beralih ke KTP digital ataupun IKD ini gitu ya. Karena memang saat ini seperti kami sampaikan tadi ada target yang harus dicapai tahun ini cukup tinggi. Jadi kami mengharapkan masyarakat bisa mendukung program pemerintah ini. Kami yakin ke depannya pelayanan albino pasti akan lebih mudah lagi ketika nanti ini masyarakat sudah banyak yang menggunakan KTP digital di IKD ini. Ya, karena dengan banyaknya masyarakat memiliki, mungkin nanti ke bank cukup membawa handphone itu aja, ataupun ke BPJS dan sebagainya ya yang perlu pelayanan adminduk gitu. Iya. Dalam menyambut peralihan eKTP digital ini Pak, bagaimana dengan kesiapan Disdukcapil Kabupaten Buleleng Pak? Kami sangat siap ya dengan IKD ini, penerapan IKD ini ya, karena mungkin Buleleng termasuk yang pertama menyiapkan dengan operator desa dan kelurahan. Ya. Kami juga secara jumlah walaupun baru 13.000 ya, kita penduduk paling besar di Bali. Kami yakin ini juga jumlah yang terbanyak yang kita capai. Dan tentu dukungan Bapak Bupati, Bapak Sekda juga sudah dari awal untuk mendukung program digitalisasi ini untuk mempermudah pelayanan masyarakat. Dan kami terus melakukan jadwal jemput bola ke instansi-instansi yang bisa kami datangi untuk bisa mendaftarkan pegawainya maupun pengurusnya yang di sana untuk IKD. Saat ini kami sedang ke stand Sekolah Tinggi Agama Hindu ya, Pukuturan untuk pendaftaran IKD ya. Undiksa sudah kami sasar juga, kemudian di Polres, di Kodim juga sudah kami sasar ya. Jadi kami bertahap untuk menyasar instansi-instansi yang kemungkinan pegawainya banyak ya, karyawannya banyak. Jadi dengan demikian ini untuk mempercepat seperti kami sampaikan tadi adalah mempercepat untuk masyarakat memiliki KD. Ya. Nah untuk masyarakat Buleleng yang masih KTP-nya luar Buleleng, ya, jadi masyarakat yang tinggal di Buleleng tetapi dia masih memiliki KTP Denpasar, itu memang kami tidak prioritaskan untuk IKD, ya, karena ketika ada kekeliruan apa-apa itu harus kembali ke Disdukcapil asalnya. Ya. Ya, kami juga menyarankan sebetulnya lebih baik juga kalau memang sudah lama di Buleleng itu mengurus surat pindah. Sekarang mengurus surat pindah kan sangat mudah, ya, tinggal membawa surat pindah dari kabupaten asal, tinggal bisa kita menjadikan penduduk Buleleng seperti itu. Jadi sangat mudah ya pengurusannya. Sudah sangat mudah Pak ya. Seperti kita ketahui kan ada pelayanan Tridatu akte kelahiran, kemudian juga ada Tridatu akte perkawinan seperti itu. Nah mungkin di kesempatan ini bisa dijelaskan Pak, Tridatu itu maksudnya seperti apa Pak? Mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan pelayanan di Buleleng ya, Kabupaten Buleleng, Disdukcapil Buleleng sudah merilis ya, yang di launching bulan Desember kemarin oleh Bapak Sekda, mewakili Pak PJ Bupati. Mana-mana akun online ini adalah cara kami untuk melayani masyarakat lebih mudah. Karena kenapa? Masyarakat bisa lewat smartphone-nya ya, khususnya Android, itu bisa mengajukan pelayanan secara mandiri di rumahnya masing-masing. Itu selama setiap hari 24 jam bisa diajukan. Selama 7 hari. Jadi tidak ada batasnya Pak ya? Tidak ada batas. Hanya saja kami selesaikan pada saat hari kerja memang. Betul. Tapi begitu hari Minggu kami lihat dokumennya sudah masuk 24, hari Senin pagi kita kerjakan. Gitu. Tidak perlu lagi takut nomor antreannya habis. Ya, seperti sistem yang sebelumnya. Kemudian bagi masyarakat yang tidak paham menggunakan Android atau smartphone, itu bisa datang ke kantor desa, kantor lurah. Ya, 148 desa kelurahan juga sudah di Bintek untuk membantu masyarakat aku online ini. Dan kalaupun itu memang belum bisa juga bisa ke kantor camat
Ada petugas kami yang siap mengonlinekan. Seperti itu. Kemudian terakhir adalah pilihan raya datang ke Dukcapil. Sebenarnya Dukcapil itu adalah pilihan raya karena jauh kan. Ya. Jadi kasihan masyarakat yang ada di Grogol, di Busung Biu, di Kubu Utama, di Jekulo itu kan jauh untuk mengurus itu. Udah saat ini belangko sedang normal ya. Di semua kecamatan kami pastikan kepingnya tersedia. Jadi sepanjang masyarakat membutuhkan untuk pelayanan KTP, cukup datang ke kantor camat. Ya. Mudah-mudahan jaringannya saat ini nggak ada gangguan laporannya, jadi semua normal, jadi bisa ya. Jadi kalau memang nanti belangkonya kosong, pasti akan kami sampaikan belangkonya kosong. Saat ini belangkonya aman, tersedia. Ya. Baik, terima kasih Pak Kades. Tak terasa kita 1 jam Pak. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Sukses banget nih. Ya, ini satu informasi luar biasa. Mudah-mudahan bisa menambah kepemilikan KTP digital. Iya benar sekali Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Kades, Pak Made Juartawan dan juga rekan Sengaja FM. Mungkin sebagai yang terakhir Pak, sebagai closing statement-nya silakan Pak kepada masyarakat Buleleng. Terima kasih kami ucapkan pada Singaraja FM dan juga kepada pendengar setia Singaraja FM dimanapun berada. Jadi pada kesempatan ini kami mengharapkan sekali dukungan masyarakat terkait dengan pelayanan Adminduk. Ya, kami sangat ingin masyarakat tuh sangat mudah, kemudian tidak bayar ya, gratis. Jadi pengurusan Adminduk sebenarnya sangat mudah. Kami harapkan tidak menggunakan calo atau pihak lain untuk pengurusan agar nggak nanti mengeluarkan biaya. Jadi seluruh pengurusan dokumen itu pasti bisa kita layani sepanjang sudah memenuhi syarat. Nah, kalaupun itu perlu seperti ke pengadilan karena ada perubahan, kemudian karena ada cerai, itu kan memang perlu proses ke pengadilan. Dan tentu itu harus ditempuh gitu kan. Dan kami tidak ada tarif apapun, staf kami juga tidak ada tarif apapun untuk pelayanan ini. Jadi semua gratis. Ya. Tolong menjadi perhatian pada masyarakat karena kami masih mendengar masyarakat mengeluarkan biaya untuk mengurus Adminduknya. Seperti itu kami tidak tahu uangnya digunakan untuk apa, mungkin kemungkinan itu diberikan kepada calo ya. Jadi kalau ada kendala-kendala bisa kami disampaikan pada kami, ada nomor WhatsApp pengaduan atau nomor telepon pengaduan kepada kami apabila ada hal-hal seperti itu. Jadi tidak ada lagi mengindikasikan pegawai kami yang memungut ataupun meminta untuk pelayanan kami. Iya, jadi semuanya gratis Pak ya? Gratis ya. Dan mudah-mudahan masyarakat Buleleng semangat untuk mengurus KTP digital. Ya. Karena ini sangat membantu dalam hal kepemilikan dokumen selain KTP ya. Karena di sana sudah ada KK, kemudian ada KIA, kemudian ada dokumen BPJS, kartu BPJS, kartu vaksin, kemudian ada NPWP ya, kartu pemilih gitu. Juga sudah yang digital di sana. Bahkan di sana saya lihat sudah ada TPS berapa, sudah ada kelihatan di kartu pemilih. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kades. Saya mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan Pak Kades ya. Ya, terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan sama-sama dan juga pendengar setia Singaraja FM. Iya.